Assalamualaikum, Dokter Nisa, Dokter Haryadi, Dokter Widyadi. Waalaikumsalam, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat sore dan selamat datang di ASOGI seri ke-43. Apa saja urutannya Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia. ASOGI merupakan webinar online series yang diselenggarakan oleh HOGI dan menjadi wadah diskusi seputar permasalahan dan kasus terkait onkologi ginekologi. Syukur alhamdulillah berjumpa lagi seperti biasanya setiap hari Rabu sore dengan saya Dr. Hoirunisa yang akan menemani sore Anda tentunya bersama ASOGI. Terima kasih kami ucapkan untuk para rekan sejawat dokter, SPOG umum, ginekolog onkologi, serta para guru besar yang telah meluangkan waktunya dan secara konsisten mengikuti seri ASOGI. Dan selama 60 menit ke depan kita akan bersama membedah dan membahas topik yang tentunya menarik bersama para pakar yang narasumber yang pakar di bidangnya. Dan untuk seluruh peserta yang hadir akan mendapatkan sertifikat ber-SKPID dan untuk kehadiran peserta akan tercatat secara otomatis melalui sistem Zoom. Dan selama acara kami harapkan kepada para peserta untuk dapat berinteraksi secara aktif, baik dengan mengajukan pertanyaan secara langsung dengan terlebih dahulu menekan tombol raise hand, atau dapat menuliskan pertanyaannya di kolom Q&A yang telah kami sediakan. Dan sebelum memulai diskusi ASOGI pada sore hari ini, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu dua orang narasumber kita. Yang pertama yaitu Dr. Fitri Adi Kusuma, spesialis obstetrik ginekologi subspesialis onkologi. Beliau adalah konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta. Selamat sore Dr. Fitri Adi. Sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan narasumber kita yang kedua yaitu Dr. Dwi Faradina, MKOG, spesialis obstetrik ginekologi subspesialis onkologi. Beliau adalah konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara Medan. Selamat sore Dr. Dwi Faradina. Mute. Suaranya kecil ya dok ya? Kecil ya. Selamat sore Dr. Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan moderator yang akan memandu diskusi kita sore hari ini adalah Dr. Teguh Mirza Iskandar, spesialis obstetrik ginekologi subspesialis onkologi. Beliau adalah konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang. Selamat sore Dr. Mirza. Selamat sore Mbak. Mohon maaf ya, virtual background saya belum keganti. Ternyata yang salah sekretaris saya. Ya. Nanti saya gantinya kalau sudah. Ya, dokter. Baik, seperti kita ketahui bahwa sangat dimungkinkan besar peranan SPOG yang bisa dilakukan dalam pencegahan primer, sekunder, kanker serviks yang mungkin mencakup pelaksanaan vaksin, kemudian IVA, pap smear, dan tata laksana pada lesi prakanker seperti melakukan cryo, lip, leads, maupun konisasi. Nah, sore hari ini kita akan membahas bagaimana sebenarnya peranan SPOG dalam operasi, namun pada kasus dengan kanker serviks. Dan sebelum kita memulai diskusi, kami akan mengundang perwakilan dari HOGI dan dalam hal ini akan diwakilkan oleh Wakil Sekjen HOGI untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara diskusi ASOGI pada sore hari ini. Kepada Dr. Haryadi Yuseran, spesialis obstetrik ginekologi subspesialis onkologi, kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada moderator. Sudah diperkenalkan tadi Dr. Teguh Mirza Iskandar dari Universitas Diponegoro, kepada narasumber Dr. Fitri Adi Kusuma, SPOG subspesialis onkologi, dan juga Dr. Dwi Faradina, MKOG, yang berasal dari Universitas Sumatera Utara. Hari ini selalu kita didampingi oleh Dr. Hoirunisa dari
seri pertama sampai seri yang ke-43. Terima kasih Dr. Khairunisa, mudah-mudahan sehat selalu mendampingi kita dalam acara ASHOGI yang seri ke-43. Pertama-tama saya ucapkan permohonan maaf dulu dari Ketua HOGI. Kebetulan Ketua HOGI Dr. Brahmana sekarang dalam perjalanan ke Berlin mengikuti acara ESGO, dan Sekjen saya lihat tadi juga ikut bergabung, tapi beliau juga ada acara dan pertemuan dengan WHO. Jadi saya mewakili beliau dan permohonan maaf tidak bisa membuka acara hari ini. Pada dasarnya acara yang dilakukan setiap hari Rabu ini adalah bagaimana kita saling berbagi untuk meningkatkan pengetahuan kita bersama narasumber-narasumber yang sudah ahli di bidangnya, sehingga harapannya peran daripada peserta yang ikut bergabung pada hari ini bisa membuka wacana mana yang akan mungkin dilakukan yang di bidang baik itu di kompetensinya sebagai SPOG umum, ataukah harus dilakukan, atau prasarana yang nggak cukup, atau tenaga ahli yang nggak ada di sana. Nah, mungkin itu bisa didiskusikan nanti dengan narasumber-narasumber yang ada pada hari ini. Saya kira harapan dari acara hari ini, kita mengharapkan sesuatu yang menjadikan ada bekal untuk bagaimana mengelola pasien sehingga pasien mendapatkan pelayanan dan mendapatkan hasil yang terbaik tanpa merubah kompetensi yang sudah ada, dan itu masih legal di posisinya, karena kita tahu bahwa onkologi ini kadang-kadang terbatas pada area-area di kota-kota besar saja, biasanya di provinsi. Saya kira itu saja mungkin dari pembuka saya. Mudah-mudahan diskusi ini bisa menjadi wacana dan barokah buat kita semua. Terima kasih kepada Dr. Mirsa, Dr. Fitriadi, dan Dr. Dwi Paradina. Mudah-mudahan operasi ini berjalan lancar. Salam sehat buat semua dan juga para peserta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Haryadi atas sambutannya. Baiklah, saya tidak akan berlama-lama lagi. Segera kita akan memulai diskusi pada sore hari ini yang akan langsung dipandu oleh moderator kita. Kepada Dr. Teuku Mirza Iskandar, spesialis obstetrik ginekologi subspesialis onkologi, kami persilahkan. Ya, terima kasih Dr. Nisa. Yang saya hormati Ketua HOGI dalam hal ini diwakili oleh Wakil Sekretaris sejawat teman saya, sahabat saya, Dr. Haryadi. Yang saya hormati para pembicara, ya, jadi ada Dr. Fitriadi dan Dr. Faradina. Ini pembicaranya memang dikemas FF semua ya, Fitriadi, Faradina. Ya, kalau dibikin undangan nikah FF gitu kan, kalau ya. Wow. Ya. Yang saya hormati teman-teman SPOG yang hadir pada dan mengikuti acara ini, juga mungkin para PPDS yang juga hadir juga. Yang saya hormati para profesor dan sejawat anggota HOGI yang hadir. Jadi siang hari ini kita akan memulai dengan masalah peranan SPOG di dalam operasi kanker serviks gitu. Ya, jadi memang judulnya juga menggelitik ya, operasi kanker serviks gitu. Ada yang tanya, emang SPOG boleh mengelola kanker serviks, Dok? Gitu yang baca. Ya, makanya ini satu hal yang memang harus dipahami, terutama untuk para SPOG umum, bahwa kasus-kasus onkologi itu tidak ranahnya semua onkologi yang harus dipahami. Jadi ada ranah-ranah yang bisa dikelola SPOG, tetapi sesuai dengan etik dan profesionalismenya. Kita punya dua pembicara yang saya rasa tadi sudah dikenalkan ya, dan saya rasa sudah betul-betul handal. Jadi teman-teman SPOG yang mendengarkan atau mengikuti ini, silahkan nanti tanya Dr. Fitriadi, kebetulan posisi sebagai staf pengajar di UI, dan Dr. Faradina staf pengajar di USU.
ya sebagai suatu ilustrasi ya. Banyak sekali kalau kita bicara tentang kanker serviks itu kan diagnose. Untuk mencapai satu diagnose melewati suatu pemeriksaan, ya. Jadi ada pemeriksaan, ada diagnose, kemudian tindakannya operatif, ya. Jadi ini hal-hal yang saya cuma mengingatkan teman-teman di SPOG daerah itu, proses membuat satu diagnose tolong dipertajam lagi, ya. Kenapa saya katakan dipertajam? Mohon maaf katanya, banyak sekali teman-teman SPOG itu tidak melakukan vaginal TUSE, ya. Jadi saya mengatakan begini, di tingkat Jawa Tengah ini banyak, ya. Jadi hal-hal yang itu yang saya katakan untuk mendapat suatu diagnose, kita harus melakukan pemeriksaan yang tepat, pemeriksaan yang akurat, sehingga kita dapat, oh ini CA cervix yang boleh dilakukan operasi, CA cervix stadium berapa, nanti kita perdebatkan antara 0 dan 1A. Biasanya ranahnya di sini, kalau 2B, sudah 1B, 2B itu sudah lebih baik teman-teman mengkonsulkan kepada SPO pada ahlinya, ya. Karena apa? Ada, maaf, yang mungkin mengerjakan, saya bukan menyinggung, tapi saya cuma mengingatkan, kembalilah pada jalan yang benar, ya. Ada CA cervix stadium 3B di laparoskopi, kemudian dipenggal korpusnya, ya. Ini maaf yang memang tahu ada yang mendengar gitu, saya bukan menyinggung atau menyindir, cuman saya mengingat jangan, ya, nanti akan terjadi pelanggaran etik dan profesional. Sebenarnya ada yang melakukan operasi indikasi miom, kemudian hasil PA-nya cervixnya ganas, ya. Kemudian masih tetap dikelola aja. Ya, kalau miom dilakukan total hysterektomi, cervixnya ganas, sudah nggak salah satu tindakan, konsultan saja gitu, ya. Jadi itu sedikit ilustrasi yang saya lihat banyak di daerah, ya, Dr. Fitriadi dan Dr. Faradina mungkin nanti akan disampaikan, ya. Untuk selanjutnya silahkan mungkin Dr. Faradina dulu, ya, untuk menyampaikan apa yang akan disampaikan mengenai peranan SPOG di dalam operasi kanker serviks. Jadi operasi, ya, bukan pengelolaan. Jadi operasi kanker serviks. Silakan Dr. Faradina. Ya, terima kasih Dr. Mirza. Suara saya sudah lumayan jelas atau sama aja, Dok? Kecil, sayup-sayup. Masih kecil. Merdu sekali. Udah pada lo pakai speaker. Kenapa ya? Tapi apa masih bisa terdengar atau sama sekali nggak terdengar? Gimana ya, Dok? Mungkin jangan pakai itu dong, jangan pakai speaker. Ya. Tadi udah, maaf ya, Dok. Dilepas aja. Langsung. Kalau seperti ini udah kedengaran, Dok? Belum ya, Dok? Belum. Iya sama. Saya bisa sih dengar. Silakan ya, Dok. Mohon maaf ya, Dok. Izin saya share screen sedikit, Dok. Cepetan, Dok. Oke, izin Dokter, Prof, Dokter sekalian, guru-guru senior dan teman sejawat. Saya mungkin bersuara agak sedikit keras. Jadi mungkin sesuai dengan topik kita kali ini, saya diberi kesempatan untuk sedikit sharing tentang operasi pada kanker serviks yang bisa dilakukan oleh SPOG non-onkologi. Jadi sebagai outline ada pendahuluan, kemudian staging, tata laksana, kemudian terakhir adalah take home message. Sebagai pendahuluan mungkin ini seperti kita tahu bahwa intinya adalah incidence maupun angka kematian akibat kanker serviks itu masih sangat tinggi, terutama di daerah yang negara-negara berkembang. Kemudian juga sekedar mengingatkan kembali sedikit bahwa untuk FIGO 2018 staging ini ada beberapa perbedaan.
yang mungkin sudah bolak-balik di ini, cuman inilah perbedaannya, terutama di dimensi secara horizontal itu tidak lagi dipertimbangkan, kemudian ukuran tumor dibedakan lagi menjadi 1B1, 1B2, dan 1B3, yaitu lebih dari 4 cm sudah kita masukkan ke 1B3. Kemudian perbedaan yang lainnya lagi adalah di keterlibatan KGB, di mana karena keterlibatan KGB itu memperburuk prognosa, sehingga keterlibatan pelvic lymph node dan para-aortic lymph node itu dimasukkan. Kemudian ini cuma sekedar sharing bahwa untuk istilah-istilah di kanker serviks itu ada mikroinvasif, itu adalah 1A1, 1A2. Kenapa dikatakan mikroinvasif? Karena biasanya diagnosa 1A1, 1A2 ini ditemukan sesudah dilakukan biopsi konisasi, yaitu spesimennya seluruhnya didapatkan, apakah dari cold knife, apakah dari lip, atau bahkan dari spesimen tracheektomi maupun hysterektomi. Kemudian ada istilah lagi invasive early stage, itulah 1B1, 1B2, dan 2A1. Kemudian ada istilahnya locally advanced stage, itulah termasuk 1B3 sampai 4A, dan yang metastasis jauh 4B. Tata laksananya sendiri untuk 1A1 itu yang tergantung, masih bisa kita pertimbangkan fertility desire atau tidak. Fertility desire kalau pada 1A1 masih bisa dilakukan cervical konisasi. Kemudian bila tidak menginginkan fungsi fertilitas lagi, bisa dilakukan simple hysterektomi. Kemudian apakah cukup dengan cervical konisasi pada 1A1 ini? Perlu ditanyakan lagi, apakah ada keterlibatan LVSI, kemudian bagaimana dengan batas sayatan, apakah bebas tumor atau tidak. Kalau memang ada, maka harus ada tindakan lebih lanjut. Kemudian itu 1A2, apabila fertility desire masih diinginkan, itu dapat dilakukan radikal tracheektomi dengan pelvic lymphadenectomy. Ini mungkin mulai 1A2 inilah sudah mulai ranahnya yang onkologi. Non-fertility desire itu dengan type B radical hysterektomi dengan pelvic lymphadenectomy. Kemudian untuk yang tipe 1B, yang stadium 1B1, 1B2, 2A1 juga dengan radical hysterektomi yang type C dengan pelvic lymphadenectomy. Sedangkan untuk 1B3 dan 2A2 ini itu pilihannya ternyata lebih baik adalah kemoradiasi. Yaitu dalam hal overall survival, progression free survival, dan local dan distance recurrency. Kemudian untuk stadium lanjut tentunya adalah kemoradiasi. Nah, untuk stadium awal ternyata ada tempatnya adalah dilakukan tindakan radiasi. Jadi pada kasus-kasus yang kontraindikasi untuk operasi. Nah, bagaimana untuk operasi pada kanker serviks itu sendiri adalah memang dipilih untuk yang early stage. Tadi sudah sebutkan bisa dilakukan cervical konisasi, simple hysterektomi atau hysterektomi, tentunya tergantung dari stadium. Ini cuma sekedar aja. Nah, yang paling penting mau diberatkan sebagai take home message mungkin bahwa terapi utama sebetulnya untuk kanker serviks ini adalah radioterapi. Kapan dilakukan operasi itu adalah untuk yang stadium awal. Nah, apakah operasi yang bisa dilakukan ya oleh spesialis obstetrik ginekologi yang non onkologi adalah yang konisasi ataupun simple hysterektomi. Itu pas kapan? Yaitu pada yang stadium 1A1. Mungkin itu saja dari saya dulu, Dok. Terima kasih Dr. Mirza, semoga Mas dengeran walaupun sayup-sayup. Oke, terima kasih Dr. Faradina. Dr. Mirza, terima kasih Dok. Ya, terima kasih Dr. Faradina. Jadi Dr. Faradina menekankan di sini adanya fungsi dari konisasi pada stadium 1A1 ya. Mungkin ini yang bisa dilakukan nanti oleh para teman-teman SPOG. Ya, jadi saya justru memancing para SPOG untuk tanya saja, enggak apa-apa ya. Belajar bersama, saling mengendalikan keilmuan ya, karena yang kita cegah adalah jangan terjadi under treatment atau juga over treatment. Mungkin di dalam forum ini kita nggak banyak membahas tentang kemo dan radikal hysterektominya ya, cuman kita lebih banyak menekan pada early stage-nya gitu yang memang banyak mengkonsumsi gitu. Selanjutnya sahabat saya Dr. Fitriadi ini ya, silahkan sudah siap, saya lihat paling duluan tadi online-nya gitu.
Ya, silakan. Salam sehat ya, Dr. Fitriadi. Terima kasih Dr. Firza. Baik, saya share screen ya, mohon maaf izin. Saya ambil slide. Jadi saya tadi sudah banyak dipaparkan oleh Dr. Dwi ya. Jadi memang di mana sih sebetulnya field dari surgical pada SPOG untuk kanker serviks ya. Tadi sudah disebutkan, sebetulnya kita melihat kompetensinya dulu. Kompetensi SPOG itu kan salah satunya konisasi, loop eksisi, kemudian hysterektomi total ya. Radikal memang bukan ranahnya dari SPOG umum, itu ranah dari onkologi. Nah, pada kasus apa yang bisa dilakukan konisasi dan hysterektomi tadi ya? Yang jadi penting adalah tadi sekali lagi diagnostik, dan diagnostik. Jadi ya, Dr. Mirza udah nyebutkan ya. Jadi untuk menegakkan stadium 1A itu, 1A1 yang masih boleh dilakukan tindakan hysterektomi simple ya, 1A1 yang kemudian tapi 1A2 itu sudah mulai extended ya. Jadi kapan yang boleh dilakukan SPOG umum ya 1A1 itu. 1A1 yang mana sampelnya itu harus didapat dari nah ini ya. Jadi gold standard kan biopsi diagnosis untuk lesi prakanker tentunya masih ranah dari SPOG umum. Jadi kapan kita menegakkan itu lesi prakanker atau kanker serviks harus berdasarkan biopsi atau suatu tindakan konisasi. Jadi biopsi bisa pans biopsi, bisa loop eksisi, ini masih ranahnya SPOG umum. Konisasi dan loop eksisi, large loop electrocoagulation transformation zone juga masih ranahnya SPOG umum. Jadi, nah yang krusial adalah di sini, tindakan kita menegakkan suatu diagnosis dari mikroinvasif. Jadi jangan sekali-sekali kita menegakkan mikroinvasif itu berdasarkan biopsi. Jadi kalau kita biopsi hasilnya mikroinvasif, kita harus lakukan konisasi. Karena kita harus mengambil seluruh zona transformasi untuk meyakinkan bahwa seluruh daerah itu paling berat adalah mikroinvasi dengan kedalaman invasi kurang dari 3 mili. Jadi kalau kita berdasarkan hasil biopsi menunjukkan mikroinvasi, terus kita lakukan hysterektomi, ternyata ada bagian lain yang sudah invasif gitu, lebih dari 3 mili atau lebih dari 5 mili. Artinya tindakannya adalah under treatment, karena kalau sudah invasif harus dilakukan radikal. Ya. Jadi sekali lagi tindakan tadi yang dipaparkan oleh Dr. Dwi itu mikroinvasif stadium 1A1 harus ditegakkan berdasarkan konisasi. Harus konisasi atau loop eksisi dengan mengangkat seluruh zona transformasi atau large loop excisional transformation zone. Itu poinnya. Jadi diagnosis harus ditegakkan dulu. Kalau kita berdasarkan biopsi aja kita langsung, oh ini mikroinvasif, ya itu nggak boleh. Ya, karena takutnya di daerah zona transformasi lain ada daerah yang lebih invasif. Jadi harus dilakukan konisasi. Nah, sekarang kenapa mikroinvasif itu boleh dengan tindakan hysterektomi total saja, simple. Karena itu udah ada penelitian di luar negeri dikatakan bahwa seluruh, jadi mungkin di luar negeri kita kan, sebetulnya kita di Indonesia ini hanya begitu aja kan mengikuti jurnal yang ada gitu ya. Jadi kalau ini stadium 1A1 boleh simple hysterektomi. Sebetulnya ada dasarnya. Dasarnya adalah ternyata yang stadium 1A1 invasif menembus membran basal kurang dari 3 mili itu, angka kejadian metastasis ke kelenjar getah bening itu hanya 0,7%, artinya 1 dari 130 kasus. Jadi nggak worth it kita lakukan pada stadium 1A1 dengan tindakan radikal hysterektomi gitu. Karena cukup simple hysterektomi, karena udah ada studinya, stadium 1A1 tuh kecil dia kemungkinan dia invasiveness ke parametrium, apalagi ke kelenjar getah bening. Ya. Dan lagi biasanya pada stadium 1A1 itu belum sampai ke limfovaskuler, sehingga biasanya LVSA-nya pasti negatif kalau dia mikroinvasif. Jadi tindakan pada SPOG umum adalah kalau kita bisa menegakkan dia suatu mikroinvasif stadium 1A1,
silakan go ahead, lakukanlah hysterektomi total. Ya, jadi jangan lakukan biopsi, apalagi melakukan hysterektomi total dengan basisnya adalah sitologi gitu ya. Jadi itu salah sekali. Ya. Jadi sekali lagi, Dr. Mirza mungkin untuk para peserta sekalian bahwa ranah dari SPOG itu adalah bisa melakukan penanganan kanker serviks asal kita bisa menegakkan diagnosis kurang dari stadium 1A1. Apalagi kita menegakkan diagnosis masih high grade, masih low grade, HPV positif, ya. Vaksin askus kita biopsi dari hasil low grade, silakan lakukanlah tata laksana lesi prakanker dan kanker serviks yang masih mikroinvasif. Jadi kalau sudah lebih dari itu ya dirujuk aja ya Dokter Mirza ya. Dan yang paling penting tadi saya setuju dengan Dokter Mirza, lakukanlah inspek dulu. Lakukanlah inspek dulu. Kita mengajarkan bidan untuk melakukan IVA dan lain sebagainya, apalagi sebaiknya melakukan pemeriksaan dalam dan melakukan inspek dulu untuk penegakan diagnosis daripada kanker serviks. Jadi perannya saya rasa cukup banyak Dokter Mirza untuk kita tidak perlu melakukan hysterektomi pada mikroinvasif, bisa di dokter obgyn umum. Itu aja mungkin Dokter Mirza paparan dari saya. Awal, silakan untuk diskusi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Menarik ini. Ya, Dokter Fitriadi menyinggung konisasi, ya, konisasi. Jadi kalau saya mendengarkan paparan Dokter Fitriadi, juga Dokter Faradina, ya, berarti konisasi ini sangat penting ya, dikuasai oleh SPOG umum ya. Betul ya Dokter Fitriadi? Sangat penting. Bukan cuman konisasinya, ya. Lip atau latch, bahkan konisasi elektrik sangat dibutuhkan keterampilan untuk SPOG umum. Nah, untuk yang belum bisa, belum terlambat kok untuk bertobat belajar kolposkopi konisasi lip latch itu. Untuk yang masih PPDS, baik-baikin konsulennya untuk mendekatkan. Nah, sekarang ada pertanyaan ini Pak Dr. Faradina Fitriadi sambil menunggu teman-teman yang lain. Ya, saya pernah dengar, dok saya nggak bisa melakukan kan ada kanker serviks in situ dilakukan hysterektomi. Ya, pemikiran saya, lu hysterektomi biar duitnya gede nih, gitu. Pikiran jelek saya. Waktu saya ketemu, saya tanya, kok kamu begini-begini dilakukan hysterektomi? Dok, saya nggak bisa konisasi, katanya. Kalau saya paksaan konisasi kan malah nanti malah salah, katanya. Jadi saya melakukan yang bisa. Nah, gimana menurut Bu Fadina? Tapi kalau menurut saya tindakannya jadi over treatment gitu. Makanya tadi saya katakan untuk yang belum bisa, belum terlambat untuk mempelajari kolposkopi dan konisasi apa yang dijelaskan. Karena intinya adalah diagnostik. Kalau kita salah diagnostik ya pasti salah tindakan. Monggo, Dr. Fadina. Ya, terima kasih Dr. Mirza. Jadi kalau menurut pendapat saya memang ya intinya itu tadi seperti yang kita ini diagnostik. Jadi memang diperlukan sekali konisasi. Nah, dikala kita tidak mampu melakukan suatu tindakan, apabila memang ada sejawat kita yang lain yang mampu di tempat itu, ya idealnya kita jujur pada diri sendiri dan jujur pada pasien, maksudnya seperti itu. Jadi kita sampaikan seharusnya seperti ini. Kemudian ya, sedangkan saya tidak mampu, ada yang lebih mampu, ya kita rujuk ke dokter yang itu. Kalau itu menurut saya dok, karena banyak juga kasus-kasus misalnya terus terang seperti vaginal hysterektomi, dia nggak mampu melakukan itu. Jadi itu langsung dikatakan bahwa memang enggak, atau ada kasus-kasus laparoskopi, memang pasien-pasien yang dengan infertil, kemudian menginginkan, ya tentunya akan kita kasih tahu bahwa ini lebih baik melalui laparoskopi, tapi saya bukan ahlinya ya. Jadi intinya jujurlah pada diri sendiri dan jujurlah pada pasien. Mungkin itu menurut Dwi dokter. Terima kasih. Oke, terima kasih Dr. Fadina. Dr. Fitriadi?
Ya, Dia tidak mampu konisasi atau dia tidak punya kolposkopi sehingga dia melakukan overtreatment seperti histerektomi. ya. Jadi apalagi karsinoma in situ ya Dokter Mirza ya. Itu di bawahnya berarti dia belum menembus membran basal kan? Mikroinvasif ya. Masih hanya di epitel. Sebetulnya ranahnya SPOG umum untuk melakukan konisasi melakukan histerektomi. Sebentar. Saya matiin dong itu musiknya. Itu musiknya matiin. Jadi sorry, mengganggu. Dikecilin, kecilin suaranya. Kecilin. Jadi gini Dokter Mirza, sorry. Jadi karsinoma in situ itu harus ditegakkan juga dengan berdasar konisasi, Dokter Mirza, karena dari hasil biopsi konisasi karsinoma in situ jangan-jangan ada di tempat lain yang sudah invasif. Misalnya kita biopsi, jawabannya karsinoma in situ gitu, Dokter Opyunum melakukan biopsi karsinoma in situ, jangan-jangan di tempat lain ada yang invasif. Atau bahkan mungkin kalau memang yakin pada daerah karsinoma in situ itu berdasarkan hasil kolposkopi dan biopsi, dan yakin di tempat lain tidak ada yang lebih berat dari karsinoma in situ, silahkan dilakukan histerektomi. Tapi harus kompeten juga di bidang kolposkopi. Jadi kalau kolposkopinya expert, kita yakin kan kolposkopi tujuan mengangkat daerah yang terberat. Nah, kita kolposkopi, kita lihat lesi yang terberat, ini kita biopsi, hasilnya karsinoma in situ. Nah, itu kita boleh melakukan tindakan histerektomi. Tapi kalau misalnya kita tidak yakin, takut di daerah lain ada daerah yang sudah invasif, ya kita salah melakukan histerektomi. Jadi harus dikonisasi dulu. Kita angkat seluruh zona transformasi. Which is dia yakin bahwa yang terberat ada karsinoma in situ, boleh dilakukan histerektomi. Jadi krusialnya adalah sekali lagi diagnostik. Oke, terima kasih Dr. Vidya. Jadi intinya itu sebenarnya kolposkopi konisasi itu harus dikuasai oleh seorang SPOG umum ya, terlepas dia punya alat apa enggak gitu ya. Jadi oke, saya cuma mengingatkan saja pada teman-teman SPOG bahwa diagnosis early stage pada CA cervix itu sangat bergantung pada teman-teman patologi anatomi. Ya, karena diagnosisnya lebih mengarah ke histopatologi, ya. Dan saya sangat mengharapkan bahwa fotokolposkopi bukan sebagai alat untuk nakut-nakuti pasien bahwa ini adalah kanker serviks. Kanker serviks gold standarnya adalah histopatologi, bukan fotokolposkopi. Ya, jadi saya bisa bilang begini karena banyak yang melakukan fotokolposkopi pembesaran orang awam itu kalau ada metaplasia squamosa saja di foto pembesaran besar ya akan takut gitu. Kita kembali kepada satu pertanyaan, sudah mulai banyak pertanyaan. Ada Dr. Julie Sitorus ya. Terima kasih Dr. Julie ya. Untuk menghindari adanya undertreatment pada pasien, apakah mandatori setiap pasien yang direncanakan histerektomi sebaiknya dilakukan screening kelainan pada serviks seperti halnya pap smear atau kuretase diagnostik? Monggo, Dr. Faradina. Terima kasih Dr. Mirza. Jadi screening pap smear ya pada pasien-pasien yang akan dilakukan histerektomi. Ya, jadi kalau pertanyaan mandatori, sebetulnya mandatori itu adalah sebetulnya pemeriksaan klinis ya, PT dan SPKulu. Cuman apakah pap smear itu diperlukan setiap melakukan histerektomi? Ada beberapa literatur yang menganjurkan, tapi ada juga yang tidak. Jadi intinya kalau yang dari setahu Dwi itu tidak wajib atau mandatori, tapi pemeriksaan klinis inspekulum dan VT lah yang wajib. Mungkin dari Dwi seperti itu dulu, Dok. Oke, ya, terima kasih. Ya, Dr. Fitriadi, pemeriksaan pap smear pada pasien-pasien yang akan dilakukan histerektomi? Ya, sekali lagi tentunya tergantung apa? Ya tadi Dokter
Dwi udah katakan bahwa kalau memang kita sebetulnya kan tindakan histerektomi pada misalnya karena miom atau apa gitu, kita harus yakin serviksnya normal ya. Jadi maksudnya kalau kita ada suatu kanker, maka tentunya menjadi under treatment kan. Jadi ya memang sebaiknya kalau memang kita yakin lihat, mungkin boleh lakukan dengan IVA. Kita yakin karena kan IVA itu kan kita yakin ini bukan kanker atau bukan. Jadi kalau kita yakin ini kita lakukan IVA kemudian kita yakin negatif, silakan aja sih. Tergantung modalitasnya. Tapi kalau memang modalitas kita punya alat screening yang lebih baik, kita bisa HPV DNA atau pap smear, ya silahkan dikerjakan. Gitu. Tapi kalau memang tidak ada, paling tidak kita jangan sampai tadi yang Dr. Mirza katakan, melakukan histerektomi pada kasus kanker serviks stadium 3B gitu. Atau laparoskopi Dok. Laparoskopi, tapi ternyata di serviksnya udah 3B, kan 1B aja kan dengan mata naked eye aja harusnya kan terdiagnostik kan. Paling tidak kita yakin kalau misalnya laparoskopi itu hasilnya high grade, tapi kita punya catatan, kita lihat serviksnya licin, ya masih oke lah ya. Tapi kalau hasilnya ternyata udah CA serviks dan dengan masa tumor lebih dari 4 cm, ya itu keterlaluan. Jadi tetap harus di screening serviksnya, saya rasa Dr. Mirza gitu. Oke, terima kasih Dr. Fitriadi, Dr. Fardina. Jadi Dr. Juli Sitorus, terima kasih pertanyaannya. Paling tidak kita saling mengingatkan bahwa tindakan histerektomi yang terbaik itu adalah total histerektomi. Tapi kebanyakan sekarang terjadi subtotal histerektomi. Nah, kalau pertanyaan Dr. Juli Sitorus tadi, kita melakukan screening, entah itu pap smear, entah itu IVA, minimal kita sudah suatu target bahwa kita serviks harus diangkat. Ya, jadi jangan membodohi pasien, membohongi pasien. Ini tidak saya angkat karena nanti kepuasan seksualnya ibu akan terganggu. Tidak ada, ya. Kita sudah ada penelitian faktor psikologi total histerektomi, ya. Kepuasan seksualnya tidak terganggu, tapi boleh di subtotal jika ada faktor kesulitan, ya. Jadi ini yang saya ingatkan sekali lagi bahwa terbaik itu adalah total histerektomi. Untuk screening boleh pap smear, boleh IVA, ya. Tapi kalau kuretase saya rasa kalau memang ada kecurigaan suatu masalah di endometrium, ya, terlalu berlebihan. Terus terang di pendidikan di Semarang, screening pasien histerektomi wajib untuk melakukan pap smear atau IVA, ya. Silahkan Dr. Juli mengambil mana yang kira-kira capable di daerahnya masing-masing. Saya masuk ke pertanyaannya Dr. Maike Irwan. Assalamualaikum dokter, selamat sore. Mohon izin bertanya, apakah beda total histerektomi dengan radikal histerektomi? Nah, ini Dr. Fitriadi dulu ya, Dr. Fardina, ya, silakan yang menjawab. Iya, itu kan histerektomi total itu kalau radikal itu kita mengambil untuk mencegah penyebaran kanker serviks ya. Penyebaran kanker serviks bisa secara perkuntuanatum itu ke parametrium dan ke vagina ke bawah gitu. Jadi radikal itu ada radikal, jadi kita mengambil sepanjang parametriumnya sampai ke dinding panggul gitu ya, kita ambil untuk kita tidak menyisakan sel kanker yang kita potong gitu. Jadi ya itu bedanya kalau histerektomi total kan kita cukup mengangkat uterus dan serviksnya, tidak radikal. Jadi parametriumnya harus kita angkat. Kemudian kalau limfadenektomi sebetulnya tidak masuk dalam histerektomi radikal, itu tambahan karena tambahan dari radikal biasanya melakukan tindakan histerektomi mengangkat limfadenektomi pelvik ya. Jadi radikal itu bisa mengangkat parametrium anterior dan posterior. Jadi semua daerah yang tempat diduga penyebaran dari kanker itu kita ekstraksi, kita angkat seluruhnya. Gitu Dr. Mirza. Mungkin tambahan Faradina. Dr. Faradina, silakan mau menambahkan. Ada pertanyaan dari Dr. Maike Irwan. Mungkin cuman bukan apa ya dok,
yang tadi sudah dijelaskan simple dan radikal. Tapi kadang-kadang ada orang nggak mengerti bahwa pelvic lymphadenectomy itu adalah radikal, sedangkan pelvic lymphadenectomy itu tindakan yang berbeda lagi gitu. Jadi tadi sudah cukup jelas mungkin dari Dr. Fitriadi beda simple sama radikal ya seperti itu. Jadi ceritanya di sterektomi aja. Kalau cerita pelvic lymphadenectomy ya bagian dari yang lain lagi. Mungkin itu aja tambahannya, Dok. Oke, jadi Dr. Maike, yang dibilang total hysterectomy itu kita mengangkat uterus dan serviks. Kalau radikal itu dia lebih luas, ya, termasuk sepertiga atas vagina, seluas-luasnya parametrium, seluas-luasnya ligamentum sacrouterina, dan sebanyak-banyaknya ligamentum infundibulum pelvicumnya diambil. Ya, itu perbedaan dengan total hysterectomy. Jadi konteksnya kalau kita melakukan radikal pada serviks itu bunyinya adalah radikal hysterectomy dengan lymphadenectomy pelvis gitu. Ya, jadi ya memang lymphadenectomy itu sebenarnya terpisah. Ya. Ya, Mbak Nisa, saya tolong diingatkan ya, karena ini saya terima kasih banyak pertanyaan ya, Dr. Maike, semua sukses selalu di sana. Dr. Hardiknas, ini lahirnya pasti Hari Pendidikan 2 Mei, saya bisa tahu nih. Ya, selamat sore dokter, saya Hardis. Izin bertanya, jika dari pemisahan telah tegak diagnosis definitif stadium 1A1, jadi diagnosisnya sudah jelas 1A1, dan pasien masih ingin hamil. Dan Vigo disebutkan bisa dilakukan konisasi dengan follow up ketat. 1A1 konisasi follow up. Seperti apa follow up ketat itu yang dimaksud dokter? Terima kasih. Silakan Dokter Faradina. 1A1 dilakukan konisasi, kemudian follow up ketat. Pengertiannya follow up ketat ki kaya apa toh? Nek jin ketat pasti Dokter Fitriadi tahu, saya tahu. Ya, silakan. Terima kasih Dokter Hardiknas. Terima kasih Dokter Mirza. Mungkin perbedaannya dengan follow up ketat dengan screening rutin itu kan kita setahun sekali. Kalau follow up ketat ini ya selain pemeriksaan anamnese klinis juga kita lakukan sitologi itu 3-6 bulan. Jadi lebih sering itu mungkin yang dimaksud dengan follow up ketat di sini. Tapi ya pemeriksaannya ya dengan spekulum klinis, spekulum, kemudian juga dengan pemeriksaan sitologi yang per 3-6 bulan. Mungkin itu Dokter Mirza, mungkin ada tambahan Dokter Fitriadi. Ya, Dokter Fitriadi tentang statement Vigo, ya, konisasi pada 1A1, kemudian follow up ketat. Ya, memang konisasi kan pada stadium 1A1 kita yakin dari hasil konisasi itu kita harus lihat hasil konisasi sih pertama ya. Pertama lihat hasil konisasinya, yang paling penting adalah marginnya bebas tumor. Jadi kalau kita yakin seluruh zona marginnya bebas tumor dan ditegakkan stadium 1A1, maka lanjutannya adalah follow up ketat kalau masih fertility sparing, ya masih menginginkan kehamilan gitu ya. Dan follow up ketatnya sih setuju saya bisa lakukan dengan DNHPV dan pap smear ya, memang itu yang paling penting. Dan kita lihat biasanya kan kalau setelah konisasi itu healingnya cukup baik dalam 3 bulan sehingga kita bisa melihat serviks secara afu dan baik gitu ya. Follow up-nya dengan pap smear dan DNHPV tentunya yang paling baik. Ya, oke. Ya, gitu ya Dokter Hardiknas ya. Jadi sudah jelas saya rasa yang disampaikan oleh jawaban Dr. Faradina dan Dr. Fitriadi. Jadi maksudnya follow up ketat itu ya kita melakukan pemisahan-pemisahan sesuai dengan standar yang ada. Ya, ya. Sekarang begini, masih ada sih satu pertanyaan, cuman saya tanya dulu, Dr. Faradina. Kalau teman-teman yang di daerah ini dengan segala keterbatasan, ya, tidak bisa melakukan PA, dia PA-nya cuman bisa sitologi dan histopatologi sederhana, gitu, ya, dan alat konisasi tidak ada, ya. Apa yang harus dilakukan teman-teman ini di daerah?
ya, karena kan fasilitas saya di Gorontalo dulu waktu saya SPOG umum nggak ada apa-apa, ya. IFA dulu belum ada, belum IFA itu kan dicanangkan tahun 97 di Semarang. Kebetulan saya tahu waktu itu saya di Gorontalo belum mencanangkan IFA, ya. Terus kolposkopi apalagi, ya. Nah, sebagai SPOG dengan segala keterbatasan sarana prasarana, apa yang bisa dibuat? Silakan, Dr. Fitriadi, Dr. Fardina. Maksudnya menegakkan apanya, Dok? Atau treatment? Kalau kita melakukan curiga ini suatu kanker serviks, apa yang paling terbaik kita lakukan? Kalau kita curiga ini sudah kanker serviks tapi tidak bisa dibiopsi, Dok? Tidak ada PA gitu, Dok? Jadi bukan kanker serviks yang 3B, bukan. Jadi kanker serviks yang misalnya masih ragu-ragu, itu kita apa? Sebagai SPOG di daerah apa yang bisa kita lakukan gitu loh. Jadi mungkin kalau ini yang pertama ya kita mungkin bisa lakukan tes IFA ya, Dok. Kita lakukan tes IFA, kemudian tapi yang namanya tes IFA ini juga kita harus ada pelatihan bahwa karena ini sangat-sangat subjektif sekali. Kemudian kalau memang tes IFA-nya positif ya mungkin itu untuk tes IFA sendiri kan seperti biasa kita SSK harus nampak, artinya harus memenuhi persyaratan. Kemudian SSK nampak, kemudian kita lakukanlah tes IFA. Kemudian kalau tes IFA-nya positif, memang idealnya ya kita lakukan kalau memang ada alat untuk krioterapi ya kita lakukan krioterapi. Kalau untuk yang memang dia masih kita curiga lesi derajat rendah. Tapi kalau memang sudah karsinoma invasif, artinya lesinya sudah derajat tinggi, tidak memenuhi untuk krio. Mungkin atau kalau memang kita mampu melakukan konisasi, bisa kita lakukan langsung konisasi itu tadi. Karena konisasi itu seperti sudah dikatakan dari awal, itu adalah memang kompetensi seorang SPOG. Cold knife konisasi ya? Ya, cold knife konisasi kalau tidak ada lip atau tidak ada LEDs. Ya, oke. Dr. Fitriadi ada komen? Ya, tadi pertanyaan menarik karena kita ragu-ragu nih kanker atau bukan ya, Dokter Mirza ya. Dengan sarana yang minim. Nah, gitu. ya. Ini banyak ini pasti yang dibatin oleh teman-teman di daerah. Kalau menurut saya tadi sebagai SPOG umum kita harus punya kompetensi untuk biopsi satu, ya biopsi. Ya. Biopsi kan kalau memang kita lihat jelas satu diagnostik dulu mungkin ya. Kita harus bisa IFA itu kan awalnya ini kanker atau bukan kan gitu. Jadi seorang SPOG umum bidan aja diajar ini kanker atau bukan gitu. Apalagi seorang SPOG ya harus bisa membedakan ini kanker atau bukan gitu kan. Kalau udah kanker ya harus biopsi, nggak ada cerita lain di IFA lagi menurut saya. Jadi kalau udah seorang SPOG harus bisa loh dia ini kanker atau bukan ya. Kalau misalnya ragu-ragu nggak punya sarana pap smear dan lain sebagainya, ya lakukan aja konisasi itu kalau memang lesinya kecil atau apa ya, konisasi cold knife gitu dok, dengan ya kan kita cold knife ya, ambil buletan terus kita jahit jam 6, jam 3, jam 3, jam 9 dengan Vicryl, berdarah kan berhenti kan, jadi cukup kita ambil biopsi aja, masuk di kamar operasi, kita lakukan cold knife, ambil seluruh zona transformasi, jahit jam 3, jam 9 selesai. Apapun mau dia hasilnya low grade, high grade, masih ada tempatnya untuk dilakukan konisasi. Mungkin itu kalau memang di daerah tidak punya sarana yang ya intinya itu cold knife itu juga kompetensi SPOG ya, Dr. Fitriadi, Dr. Fardina ya. Jadi kalau di center kalian waktu itu tidak ada tindakan cold knife, buka deh videonya ya. Saya tahu Prof. Andriono itu punya video cold knife konisasi juga ya. Jadi jangan segan-segan buka ya, cari ya, belajar dari video gitu. Kalau dulu selama pendidikan tidak ada. Kita kembali ke pertanyaan Dr. Fitriadi dan Dr. Fardina. Ini masalah konseling ya. Bagaimana pendapat dokter bila hasil biopsi didapatkan CA in situ, kemudian dilanjutkan
total hysterectomy, ya, hasil PA menunjukkan tidak terdapat malignan sel pada semua sediaan. Dan hasil reviewnya menunjukkan hasil yang sama. Jadi biopsinya ganas, dioperasi, PA-nya jinak. Ya, nah ini jangan jelek-jelekin konconing kok. Nanti, wah ini salah itu dulu yang biopsi, jangan. Ini ranahnya karena etik nih, ya. Menunjukkan hasilnya. Bagaimana sebaiknya konseling ke pasien, ya. Pertanyaan yang kedua, terima kasih Muhammad Fedri Chandra Sitepu. Bagaimana tips agar konisasi tidak terjadi stenosis cervix, tidak terjadi hematometra, dan inkompeten cervix? Nah, Dr. Fitriadi dulu nih. Ya, silakan. Ya, kalau lihat pertanyaan ini, diagnosisnya biopsinya karsinoma in situ ya. Ya. Jadi kalau dilanjutkan dengan radical hysterectomy BSO dan bilateral pelvic lymph node, ya sebetulnya terlalu over treatment. Ya. Jadi kalau dia total, Dr. Fitriadi. Kalau dia total, hasilnya normal ya justru bagus. Memang itu yang diharapkan. Nah, kalau memang dia biopsi, kita bisa jelaskan ke pasien mungkin sebelum kita melakukan total pada karsinoma in situ, kita harus jelaskan ada kemungkinan setelah di operasi ini hasilnya memang tidak ada tumor. Itu wajar karena tindakan biopsi atau konisasi sebelumnya sudah mengangkat semua karsinoma in situ, dan kita lakukan hysterectomy ini tujuannya adalah untuk mencegah rekarensi, karena kan kita tidak yakin walaupun konisasi bisa aja dia timbul suatu mikroinvasif yang mikrometastasis yang masih aktif gitu. Jadi ya itu harus jelaskan. Cuman kalau biopsinya karsinoma in situ ya harusnya dikonisasi dulu sebelum dilanjutkan untuk radical hysterectomy. Jadi ini sebetulnya over treatment. Ya, apalagi hasil PA-nya tidak ada malignan. Memang tidak ada malignan dari hasil biopsinya gitu. Tentunya apalagi di radikal ya nggak ada hasil, nggak ada, tidak ada apa gitu. Tapi jangan disalah-salahin dokter ya, dokter gitu saya. Yang kedua, bagaimana tips agar tidak terjadi komplikasi stenosis, hematometra, inkompeten cervix pada kasus tindakan konisasi? Ya, memang sebetulnya stenosis cervix atau hematometra atau stenosis hematometra, karena stenosis itu karena memang terlalu banyak ambilannya, mungkinnya seluruh ambilan dari cervixnya cukup luas ya, biasanya pada cold knife biasanya lebih sering terjadi stenosis biasanya. Kalau kita melakukan dengan loop eksisi atau dengan yang large loop excisional biasanya jarang sekali sih pengalaman saya terjadi hematometra. Untuk inkompetensia cervix memang itu adalah salah satu komplikasinya. Tapi kalau stenosis cervix dan hematometra itu jarang biasanya. Tapi kalau inkompetensi cervix ada beberapa kasus saya pernah dapat, tapi memang itu yang harus diinformasi pada pasien salah satunya itu. Jadi kalau habis konisasi ya kita harus jaga-jaga, harus kita awasi untuk mencegah cervix. Mungkin itu Dokter Mirza. Oke, terima kasih ya. Jadi ada ranah konseling, ada ranah tindakannya. Terima kasih Dr. Muhammad Freddy. Silakan Dr. Faradina. Kayaknya nggak ada tambahan, Dok. Nggak ada tambahan ya. Jadi saya cuma mengingatkan saja bahwa etika di dalam menghadapi satu pasien-pasien yang sudah pernah dikelola, ya baik itu oleh kita sendiri maupun oleh sejawat kita, kita harus menjaga profesional korps kita, ya. Jadi jangan sampai profesi dokter ini terjerembab karena perilaku kita sendiri, gitu ya. Masih ada satu pertanyaan lagi ini. Ini dari, ini dulu murid saya, sekarang jadi teman saya, Dr. Fitriadi, Dr. Faradina, Dr. Thomas Yan Bangun, ya. Jadi sahabat saya juga, dia ada di Jayapura kalau belum pindah ya. Ini menanyakan, kalau ada pasien ya kanker serviks invasif ya early stage, kemudian nggak mau dirujuk, ya nggak mau dirujuk karena problem biaya,
pasien ini BPJS, problem biaya, membutuhkan dana untuk transport atau biaya. Apa yang dilakukan oleh kita sebagai SPOG? Kalau saya sih, Dr. Thomas ini sugih. Saya rasa amal biayai anunya pemberangkatannya. Ya, Dr. Thomas, kalau saya. Ya. Silakan, Dr. Ferdina. Pasiennya tidak punya uang, gitu loh ya. Kita harus ngapain ini? Ya, yang pasti ya inform consent lagi, tapi jangan lakukan tindakan yang under treatment. Mungkin itu dokter. Ya, Jangan baik. kita lakukan tindakan yang under treatment. Jangan melakukan tindakan under treatment. Ya, juga jangan jadi ustadz suruh berdoa terus tapi nggak diapa-apain gitu. Itu yang sering dilontarkan Dokter Nurdadi. Lo dokter atau ustadz gitu ya. Silakan Dokter Wityadi, apa komennya tentang pertanyaan Dokter Thomas ini? Ini menarik nih dok. Jadi sebetulnya secara keilmuan ya, secara keilmuan, misalnya kita berhadapan dengan stadium 1B gitu ya, stadium 1B1. 1B1 ya. Itu kemampuan SPOG kan hysterektomi total, ya kan dok? Kalau memang betul-betul nih ya dok, tapi jangan dipakai untuk daerah yang punya rujukan. Karena kita tahu stadium 1B1 itu kemungkinan dia invasif ke kelenjar getah bening itu kan ada 7%. Tinggi ya. 1 dari 14 orang, ya kan? Ya kalau memang dia tidak punya, dia sudah benar-benar yakin mentok, ya lakukan aja hysterektomi total gitu. Asal 1B1. Karena ya maksud saya gini, kita berharap dia masuk yang 13 gitu ya. Tapi kemungkinan dia untuk invasif, kemudian recurrent pada tumbul vagina pasti akan tinggi sekali gitu. Tapi kalau dia memang tidak mungkin, ya masa kita, ya tadi kata Dokter Nurdadi, kita dokter masa nggak mau bekerja sesuatu, ya mudah-mudahan kita lakukan hysterektomi total, dia masuk di kelompok yang 12 dari 14 orang gitu ya. Kalau paling nggak kita berbuat, tapi ya itu kembali lagi ke situasional di setempat ya. Kalau memang dia bisa, tapi tadi benar Dokter Ferdina juga, itu pasti under treatment. Kita tahu dia under treatment, tapi paling tidak ya kalau dia kita siapa tahu dilakukan, karena memang 1B1 itu stadium 1A, 1A2, 1B1 itu dia kemungkinan invasiveness-nya kan hanya masih kemungkinan KGB ya, tapi kalau ke invasi ke vagina yang cukup tinggi, bukan 7%, tapi kalau untuk KGB itu sekitar 7%. Jadi kalau memang mau dilakukan bisa. Tapi kalau udah 2B ya janganlah coba-coba diangkat, nanti akan kesulitan operasinya gitu loh. Nanti akan apa namanya? Misalnya lesinya kecil nggak kelihatan gitu, tapi dia udah invasif secara biopsi, ya mungkin kalau memang dia nggak mau diapa-apain, nggak mau disuruh pergi, dikasih uang pun, tadi kata Dokter Misa udah dikasih uang nggak mau pergi juga, ya maunya sama Dokter Thomas lakukan aja. Tapi itu tetap itu suatu under treatment, tidak boleh dikerjakan di kota-kota lain. Kalau itu dengan posisi kita sebagai option satu-satunya dan hanya itu modalitas yang kita punya, tidak ada sarana lain, tidak mau dirujuk dan lain sebagainya. Itu mungkin dokter. Oke, jadi ada clue ya pada kondisi-kondisi tertentu kita bisa berbuat dengan niatan baik gitu ya, betul ya. Yaitu kita bisa melakukan. Tapi ini clue ini jangan dipelintir. Ya. Ini kan ini senangannya pelintar-pelintir nih. Ya, Dokter Thomas, ingat, jangan nanti semua pasien yang spesifik alasannya tidak mau dirujuk. Nah, semua diangkat. Itu yang saya katakan dipelintir karena banyak sekali CA cervix yang di subtotal hysterektomi open, ya. Karena apa? Intinya tidak VT gitu, ya. Jadi itu Dokter Thomas, salam sehat, ya. Jaga kesehatan, jaga pergaulan, ojo aneh-aneh neng kono, ya. Jadi silakan berkarya selama di sana. Saya sebenarnya masih mau tapi oleh Dokter Nisa kolom chatnya ditutup kok ini. Padahal ini ada yang ngechat saya banyak kok masih ditutup sama Dokter Nisa. Coba saya menyimpulkan ya, jadi bahwa dari ranah operasi pada
untuk SPOG umum pada CA cervix ini adalah masih pada stadium early stage. Dalam hal ini 1A1 yang dimana di sini bisa dilakukan konisasi lip ledge, ya. Dan intinya SPOG umum itu harus punya kemampuan untuk melakukan diagnostik yang jeli, ya. Dan di situ kemampuan untuk melakukan kolposkopi, konisasi baik elektrik maupun cold knife konisasi, kemudian lip ledge, ya, itu harus dipunyai kemampuan. Bagi sekarang SPOG yang belum punya, belum terlambat kok, ya. Di POGI itu masih ada POGI, HOGI, kemarin di HOGSI juga ada pelatihan pengelolaan lesi prakanker yang ada kolposkopinya. Ya, tapi harus ada progresnya, ya. Kemudian masalah etika juga harus diperhatikan di dalam pengelolaan kanker dan masalah-masalah diagnostik yang harus diperhatikan. Terima kasih, menarik sekali. Ini memang terima kasih bagi teman-teman yang ada di daerah, juga teman-teman anggota HOGI yang juga saya lihat mendengarkan, ya. Terima kasih juga pada Dr. Fitriadi, Dr. Faradina, ya. Semoga kita semua sehat-sehat, ya. Saya kembalikan ke Dr. Nisa dulu ya, karena ini ada Dr. Haryadi, apakah masih di atas? Silakan saya akhiri diskusi ini. Terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Fitriadi, Dr. Dwi Faradina, Dr. Teguh Mirza, dan juga Dr. Haryadi dan Dr. Taufan. Baik, seperti disampaikan tadi bahwa peran SPOG pada kasus operasi kanker serviks terutama bisa dilakukan memang pada stadium awal dengan stadium mikroinvasif, di mana yang bisa dilakukan adalah konisasi ataupun histerektomi. Dan untuk menghindari under treatment maupun over treatment, yang terpenting adalah memang penegakan diagnosis baik itu lesi prakanker maupun kanker serviks yang akurat, dan itu perlu keterampilan dan pelatihan tentunya. Baik, dengan berakhirnya diskusi kita pada sore hari ini, maka sampailah kita di penghujung acara. Semoga materi ASOGI sore ini membawa banyak manfaat, dan kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan atensi seluruh peserta ASOGI. Mohon maaf bila terdapat hal yang kurang berkenan selama acara berlangsung, dan jangan lupa untuk kembali mengikuti seri ASOGI ke-44 dengan tema peran salpingektomi dalam pencegahan kanker ovarium pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai jumpa di ASOGI seri berikutnya. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Haryadi. Salam sehat Kalimantan. Haryadi, Terima kasih Dr. Mirza, Dr. Fitri, Dr. Faradina. Terima kasih Dr. Haryadi. Ya.